Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh Kau didik untuk menjadi manusia yang bijak. Sadar akan tujuan hidup kami. Sadar akan keberadaan hidup kami. Mempersiapkan iman harapan kami sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diberi suatu perumpamaan yang mungkin kita gampang mengingatnya. Ya, ada 10 orang gadis, 5 bodoh dan 5 cerdas atau bijak. Dan mereka menantikan kedatangan Mesias yang digambarkan sebagai perkawinan, sebagai mempelai. Tapi karena mempelai tidak datang-datang dan habislah minyak dari sang 5 gadis bodoh itu. Dan sang 5 gadis cerdas tidak mau memberikan minyak kepada mereka. Dan ketika mereka memberi minyak, maka datanglah sang mempelai. Lalu 5 yang cerdas itu bisa masuk ke ruang perjamuan dan ditutup pintunya. Lalu si wanita bodoh itu tidak bisa masuk lagi. Apa arti makna dari cerita ini dan kisah ini dan perumpamaan ini? Saya kira sungguh sangat dalam, sangat-sangat dalam maknanya. Maknanya adalah apa? Bahwa sang mempelai, kedatangan sang mempelai kedua kalinya adalah saat dimana kita semua akan menghadapi saat kematian. Jadi kebijaksanaan itu berarti apa? Kita harus mempersiapkan diri akan kedatangan sang mempelai. Kapan saja, saat apapun. Jadi orang bijak itu orang yang sadar, orang yang tahu, orang yang mau, orang yang aware. Tidak hanya tahu tapi aware, sadar. Bahwa hidup itu ditentukan oleh persiapan kita. Jadi minyak itu apa artinya? Minyak itu simbol di mana itu memberikan terang. Ya, jadi apa yang memberikan terang? Dan simbol itu adalah simbol yang minyak itu simbol apa itu? Simbol iman, harapan, dan kasih. Ketiga keutamaan teologal, maka disebut keutamaan teologal, keutamaan ilahi. Ya. Inilah yang menjadi minyak itu. Dan selama di dunia ini kita harus menyimpan ketiga keutamaan itu. Supaya nanti keutamaan ilahi ini ketika kita mati, keutamaan ini akan menjadi terang membimbing kita menuju labirin. Ya, perjalanan kita itu bukan hanya perjalanan di dunia ini, tapi nanti kita menuju perjalanan, dan dalam perjalanan itu kita diterangi oleh ketiga keutamaan itu, iman, harapan, dan kasih. Ya. Nah, karena itulah si bodoh ini dia hanya bekerja, hanya mencari pada apa yang habis. Jadi minyak yang habis itu sudah habis. Iman, harapan, dan kasih hanya terbatas, hanya sedikit. Dan sedangkan yang cerdas menyimpan iman, harapan, dan kasih itu berlimpah. Ada sisanya, sehingga ketika dia mati atau ketika kita mati, iman, harapan ini ya, akan terus. Dan kenapa si wanita cerdas ini, bijak ini tidak bisa memberikan kepada wanita bodoh ini? Karena ketika kita sudah berada dalam kematian, kita tidak bisa lagi berbuat sesuatu bahkan untuk diri kita sendiri pun. Apalagi dikasih kepada orang lain. Itu menunjukkan kepada kita bahwa iman, harapan, dan kasih itu adalah respons pribadi, saya pribadi. Bukan lagi orang lain, bahkan orang yang dekat sekalipun, istri, suami, anak. Ada saat-saatnya kita harus menentukan sendiri, dan kita sendiri yang harus menyimpan minyak itu, menambah minyak itu pada diri kita sendiri. Ketika di Siantar
saya menemukan di depan seminari menengah Siantar itu, Kristus Sacerdos, ada banyak ada kapel stasi begitu kan. Dan berkali-kali saya amati seorang bapak, banyak bapak yang mengantar istri dan anaknya untuk pergi ke gereja, tetapi dia sendiri tidak. Dan dia bisa mengatakan kepada istrinya, tolong doakan saya. Selalu begitu. Dan dia tidak pernah ke gereja, hanya mengantar istri dan anak-anak. Saudara, hidup iman, harapan, dan kasih tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Jadi bagaimana kita, imanku, harapanku, dan kasihku, aku yang harus bertanggung jawab. Aku harus menimbun, aku harus mencari, aku harus berusaha. Ini jawaban pribadi kita. Tidak bisa kita mengatakan Anda mengatakan kepada istri atau kepada suami, titip salam untuk Yesus, doakan saya. Tidak bisa. Pada akhirnya setiap orang diadili oleh apa yang kita lakukan ketika kita menimbun harta, menimbun kekayaan dan habis. Tapi ketika kita menimbun iman, harapan, dan kasih, dan itu kekal, kekal ya, jadi nggak akan hilang, nggak akan habis. Itu. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita juga tetap sadar, ya, tetap sadar, tetap tahu, karena juga bisa kita lupa, bisa kita tidur, bisa kita lalai, bisa kita abai. Yaitu apa? Dengan merenungkan sabda Tuhan. Merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu juga bersifat ilahi, bersifat kekal, bersifat abadi, eternity. Jadi ketika kita merenungkan sabda Tuhan, membaca dan mengerti, memahami, dan kita direnungkan di pikiran kita, dimasukkan ke dalam hati dan diresapkan, kita berjuang untuk membuat sabda itu menjadi hidupku. Karena itu abadi. Karena itulah maka saudaraku, mari kita lebih lagi merenungkan, membaca kitab suci. Kalau Anda ada ruah, bacalah kitab suci, bacalah Injil berkali-kali sampai Anda mengerti, memahami, dan bertanya dalam hati, supaya pikiran kita, hati kita, badan kita, mulut kita dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dengan merenungkan itu, supaya nanti pada waktunya kita tetap sadar, kita tetap tahu. Kita tidak cukup hanya pergi ke gereja seminggu sekali. Kita tidak cukup hanya berdoa rosario. Kita tidak cukup hanya melakukan kegiatan lahir, hadir di lingkungan, di mana-mana. Penting, tentu, supaya kita sadar, aware. Membaca firman Tuhan, merenungkan, dan ingin mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah bentuk-bentuk persiapan batin kita, supaya nanti pada waktu kita datang, pada waktu Tuhan mempelai datang, kita sudah siap dan menyimpan minyak untuk perjalanan kita nanti di akhirat. Tuhan memberkati Anda dan semua, supaya kita siap-siap dengan serius dan sungguh-sungguh bahwa hidup adalah menyimpan minyak iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.